Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Update data hari ini per tanggal 17 ya Februari 2024. Ini data internal Amin, Koalisi Perubahan begitu kan ya. Dari data ini ternyata cukup membuktikan bahwa Anies Baswedan di sini unggul 42,3%, sedangkan Prabowo 36,2%, terus kemudian Pak Ganjar 21,5%. Artinya merujuk data ini bukan tidak mungkin akan terjadi dua putaran. Nah, ini yang paling kita cross check begitu dari data-data yang ada. Jangan-jangan ini yang akurat begitu dibandingkan dengan KPU. Karena apa? Karena KPU sekarang ini ya ada salah data, ada salah input, ada sistem error dan sebagainya begitu kan. Kalau ini satu persatu ya urut ya mulai dari DKI Jakarta terus kemudian mereka diurut di berbagai provinsi begitu kan, sehingga apa yang terjadi selama ini ya bisa saja ini dipastikan akurasinya sangat tinggi begitu kan. Salah satunya misalnya ini dari Jawa Timur sesuai dengan provinsi masing-masing begitu kan ya. Ini di Provinsi Jawa Timur. Kalau kita update secara secara data internal Koalisi Indonesia, Koalisi Perubahan, maka Anies Baswedan cukup membuktikan di sini begitu kan. Walaupun data masih belum masuk semua begitu kan. Anies Mohaimin cukup menjadi dominan di Jawa Timur. Bayangkan, ini update per tanggal 17 ya Februari 2024. Prabowo 20% dan Ganjar 42%. Malah yang menjadi dominan di sini adalah Pak Ganjar di situ begitu kan. Kenapa? Mungkin satu sisi karena Jawa Timur itu tahu secara kalkulasi politik, bayangkan PDIP juga menguasai ya. Terus kemudian P3 maaf ya PKB juga menguasai. Artinya ini secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa Prabowo itu keok begitu kan ya. Prabowo itu kalah begitu kan. Ya, mari kita lihat ya dari data-data yang ada di Jawa Barat misalnya. Ini Anies Baswedan 40%, ya 44%, Prabowo 40%. Cukup imbang di sini. Artinya kalau cukup imbang, ini sudah menunjukkan bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ya data internal ini yang paling akurasi begitu kan. Secara logika ya memang seperti itu karena data-data itu semua orang kan pasti ada begitu kan ya. Dari selisih 42% dengan 36% itu begitu anjloknya Prabowo di situ, begitu turunnya Prabowo yang awalnya 44 banding 41. Yang kemarin itu update-nya 41 Anies Baswedan, 44 itu adalah Prabowo begitu kan. Tapi sekarang ya Prabowo justru turun sangat drastis di situ begitu kan, turunnya 36,2% versus Anies Baswedan 42,3%. Artinya ini sudah menunjukkan data-data yang real walaupun ada beberapa data yang kemudian belum masuk di situ begitu kan ya. Ada di, kalau nggak salah begitu kan, data itu saya saya lihat itu yang masih belum masuk masih banyak di situ begitu. Di antaranya saya cek tadi itu sudah Papua Tengah ya, di Papua Tengah masih belum masuk begitu kan. Terus kemudian di Papua Barat itu masih belum masuk juga. Terus Papua itu masih belum masuk. Terus kemudian Papua Pagunungan itu masih belum masuk di situ. Artinya kalau kita melihat dengan data-data yang ada selama ini, artinya Anies Baswedan cukup dominan ya, cukup terjadi dua putaran begitu kan. Jadi saya kira ini data-data yang menjadi akurasi dari teman-teman para pendukung-pendukung Anies Baswedan yang tentunya menurut saya pribadi begitu kan ya, menurut saya pribadi karena semua orang kan punya data, punya relawan masing-masing di situ begitu kan ya. Ada di berbagai daerah, di berbagai TPS ada data-data yang kemudian menunjukkan bahwa wah, ini kalau kita amati betul begitu kan ya, data-data ini bisa akurasinya 95% begitu kan.
Karena tidak mungkin data-data internal Amin sendiri lalu kemudian memasukkan data yang salah, tidak mungkin karena ini sudah ada penseleksian yang sangat luar biasa di situ begitu. Artinya apa? Artinya sekarang ini jangan terpengaruh pada quick count. Ya, semua orang kan dicuci otaknya untuk mempengaruhi quick count yang ada selama ini di internal dari dari Partai Amin ini cukup membuktikan Anies Baswedan lebih unggul begitu kan ya dibandingkan dengan Prabowo di situ. Artinya ini jangan percaya dulu jangan percaya dulu pada quick count yang beredar hari ini. Kita tunjukkan seperti ini begitu kan ya. Jadi saya kira inilah banyak perdebatan-perdebatan sekarang ini kalau ya semisal ada sesuatu indikasi-indikasi yang kemudian dipengaruhi opini-opini mereka, ya kita lihat saja semua orang kan punya data. Pak Ganjar juga punya data, Anies Baswedan juga punya data, ya Pak Prabowo juga punya data. Kita bandingkan dengan di sini begitu kan. Ini dari internal dari Anies Baswedan cukup unggul di situ begitu kan. Kenapa di KPU selisihnya agak jauh ya? Karena kita lihat saja data-data itu jangan-jangan double begitu kan ya. Sistem KPU masih belum beres. Jadi yang saya katakan tadi bahwa sistem KPU masih belum beres, banyak double data ya. Lalu maaf bukan double data, kesalahan data ya, input data dan sebagainya. Artinya apa? Kalau dengan beberapa secara real di situ begitu kita lihat saja dari data masing-masing. Pak Ganjar juga katanya di berbagai daerah begitu tidak mungkin kalah, pasti ada menang begitu kan. Iya, di Jawa Tengah cukup imbang sebenarnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bahwa sedangkan pemilih dari dari PDP sendiri sangat tinggi begitu kan. Itu yang menjadi akurasi hari ini sampai ya masyarakat membuat bingung karena adanya quick count itu begitu kan. Quick count itu dicuci otaknya kita begitu disesuaikan dengan lembaga survei ya. Kalau kita merujuk pada itu ya gimana begitu kan ya, masa sekelas presiden, sekelas pemilihan presiden kok tiba-tiba seperti itu begitu, itu kan jauh begitu. Jadi saya kira masyarakat Indonesia dimanapun kita berada tetap tenang, waspada begitu kan. Kita tunggu saja 20 Maret ini bagaimana, apakah ada sengketa, apakah ada tindak dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan, apakah ada permainan-permainan yang kemudian di lapangan bagaimana. Kita tunggu saja. Walaupun KPU dan Bawaslu sedikit merespon soal ini, bukan tidak mungkin akan terjadi misalnya di berbagai daerah bisa diulang dan sebagainya. Itu sudah nampak di mata depan kita bahwa apa yang terjadi di lapangan begitu kan. Maka jangan terpengaruh dengan situasi ya yang ada saat ini. Maka semua orang kan punya data. Data ini cukup membuktikan sebenarnya bahwa Anies Baswedan 40,3%, Prabowo 36,2%, sedangkan Pak Ganjar 21,5%. Sebenarnya dari data ini akan terjadi 2 putaran. Tidak mungkin 1 putaran. Karena apa? Karena 3 calon ya menurut asumsi saya. Jadi data-data ini cukup menjadi akurat yang kemudian kita tahu yang namanya sekarang ini begitu kan data semua orang kan bisa mengakses itu begitu. Salah satunya kalau kita melihat dari misalnya di Aceh misalnya ya. Kita lihat saja di Aceh ini. Ini di Aceh, ini mengapa ini cukup menjadi dominan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Aceh Selatan itu aman, mereka menang begitu kan ya. Anies Baswedan menang. Hampir 88%, 78%, 88%, 67%. Ini 67% dari PD ke Aceh begitu kan. Terus kemudian Aceh Besar ya. Aceh Besar juga juga Anies Baswedan cukup dominan di sini begitu 85%. Nah, kalau merujuk data secara akumulasi begitu kan ya dari dari Aceh, wah itu sangat sangat luar biasa Anies Baswedan. Ini datanya. Di Aceh saja Anies Baswedan mendapatkan 82,4%. Artinya untuk melihat bagaimana ya realitas pemimpin di situ begitu magnetnya dilihat dari karakter dan prestasi mereka. Pak Ganjar 1,4 di situ begitu jauh kalau di Aceh begitu kan. Kenapa di daerah-daerah yang lain ya yang terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat justru
ya Anies Baswedan itu imbang begitu kan. Ya, kalau sudah imbang bukan tidak mungkin data yang merujuk tadi begitu kan ya. Yang merujuk tadi seperti ini bukan tidak mungkin ada kemenangan-kemenangan bagi Anies Baswedan. Jadi sampai hari ini kita lihat saja bahwa sampai setiap jam saya melihat bahwa Anies Baswedan sepertinya ini akan terjadi 2 putaran ya. Jadi dimanapun kita berada, quick count itu jangan sampai mempengaruhi bahwa pikiran-pikiran kita percaya terhadap quick count begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.